Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita serukan Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Sekali lagi kita serukan Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, menjadi umat-Mu, Engkau sudah memilih setiap kami untuk kami boleh mengenal nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur segala kebaikan yang sudah Engkau limpahkan bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan terima kasih Engkau sudah memberikan kembali kesempatan bagi kami untuk kami boleh merayakan hari raya yang sudah Engkau tetapkan, yang sudah Engkau perintahkan untuk kami boleh merayakannya ya Bapa. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, menguatkan kami, menegur kami. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit kami boleh disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Ketika kami datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati buat setiap kami. Kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan akan memberikan harapan yang baru. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengacaukan alam pikiran kami dari firman Tuhan yang membuat kami tidak konsentrasi, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah. Mari Tuhan kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, dan kuasai setiap alat yang kami pakai, dan juga setiap hal-hal yang kami pergunakan. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu. Biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan, yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Iya. Ini kita merayakan hari raya roti tidak beragi atau Yom Hamatsah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul kasering. Apa itu kasering? Ada beberapa yang WA saya, apa artinya kasering? Saya bilang besok saja datang atau lihat di streaming ya kalau misalkan di luar kota. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasering, ya saya langsung tunjukkan saja kasering itu apa gitu ya. Kasering itu adalah istilah yang dipakai oleh orang Ibrani, orang Yahudi begitu. Yang artinya adalah membersihkan atau membuang semua yang beragi. Ya, bukan cuma membuang tok tapi membuang semua yang beragi. Mereka sebut dengan kasering gitu ya. Nah, kasering ini Bapak Ibu Saudara, kasering ini dilakukan oleh mereka, kebiasaan oleh orang-orang Yahudi itu adalah
mereka melakukan sharing, bersih-bersih rumah gitu ya. Bersih-bersih rumah, bersihkan semua, terutama yang berhubungan dengan ragi. Yang ada raginya, apalagi yang punya ragi, buang itu ya. Roti yang ada raginya, buang itu. Jadi semua yang berbau-bau ragi itu dibuang sama mereka beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sebelum Paskah tiba. Dan itu mereka lakukan untuk menyambut Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ya, karena Paskah dan roti tidak beragi itu berdekatan, ya, selisih 1 hari saja. Jadi mereka seringkali menggabungkan perayaan ini begitu. Nah, tetapi mereka mempersiapkan sebelumnya dalam merayakan hari besar yang sudah Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan, untuk mereka rayakan. Dan saat ini karena kita menginduk iman kita dengan bangsa Israel, maka kita juga merayakan, ya. Tuhan kita sama gitu, ya. Nah, mereka mempersiapkan diri sebelumnya, sebelum Paskah, dengan bersih-bersih rumah dan membersihkan terutama segala sesuatu yang berkaitan dengan ragi, ya. Biasanya mereka bersihin rumah sampai pokoknya bersih banget gitu ya. Dan saat malam Paskah ada sebuah tanda kutip upacara pencarian sesuatu yang beragi dengan cahaya lilin. Loh, gimana? Wong tadi sudah dibersihin semua, ya kan? Yang beragi. Lah kok ini digoleki meneh ya, dicariin lagi sesuatu yang beragi. Kira-kira ada atau tidak? Jelas tidak ada. Tetapi mereka sengaja siapkan, ya, mereka siapkan sesuatu yang beragi ada 10 item gitu lah, atau mungkin kalau roti ya roti 10 buah gitu. Dan sengaja mereka sembunyikan, ya. Nah, biasanya upacara pencarian ini disebut dengan bedikat chametz, ya. Dan ada tradisi menyembunyikan 10 buah roti yang beragi dan mereka mencarinya sampai ketemu. Jadi kalau digoleki, loh kok cuma 9? Mereka harus cari sampai dapat, saudara. Ya. Nah, kenapa kok 10? Nah, 10 ini melambangkan 10 tulah, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengingat bagaimana bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, sebelumnya ada 10 tulah, ya kan, yang kena kepada bangsa Mesir ini. Nah, 10 roti itu nanti akan dibakar pada keesokan harinya. Jadi kalau malam Paskah, jadi pas Paskah gitu ya. Nah, sebelum pencarian dilakukan, mereka biasanya mengucapkan kalimat ini. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidesanu bemit fotaf Wetsianu al biur chametz, ya, sampai ke selo-selo Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah diberkatilah Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, yang memurnikan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami untuk menghapus roti yang beragi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sharing yang mereka lakukan menyambut Paskah dan tentu saja melanjut terus sampai hari raya berikutnya, yaitu roti tidak beragi. Dan kalau kita lihat sejarah hari raya roti tidak beragi atau Yom Hamatsah, itu karena bangsa Israel ini akan keluar dari Mesir dan harus buru-buru makan roti, sehingga mereka tidak bisa bikin roti yang pakai ragi gitu. Tapi itu ada maksudnya dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya gara-gara nggak ada waktu lagi untuk bikin roti yang beragi, tapi itu ada maknanya. Nanti kita akan sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita lihat dulu sejarahnya. Saya mau refresh, mau menyegarkan kembali ingatan kita bagaimana hari raya roti tidak beragi ini diperintahkan, dibuat ya oleh Bapak Yahweh begitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin nonton via YouTube atau dengerin via streaming radio, belum tahu apa itu hari raya roti tidak beragi. Nah, mari kita akan lihat bersama. Di dalam Keluaran 12 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Keluaran 12 ayat 14 sampai 15. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Di capture sudahkah?
Belum? Silakan dibuka Alkitab kita atau HP suci kita ya. Dibuka. Keluaran 12 ayat 14 sampai yang ke-15. Firman Bapak Yahweh katakan, dan hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Dan kamu harus merayakannya suatu hari raya bagi Yahweh untuk generasi-generasimu. Kamu harus merayakannya sebagai suatu ketetapan untuk selamanya. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sungguh pada hari pertama kamu harus menyingkirkan ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan apa yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, maka haruslah nyawanya dilenyapkan dari Israel. Bapak Yahweh memerintahkan untuk bangsa Israel ini makan roti yang tidak beragi, ya, karena mereka mau keluar nih dari Mesir nih, harus makan dulu, ya kan, sebelum melakukan perjalanan kan makan dulu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini tidak hanya memaknai itu saja, ya, tapi ada sebuah makna lain yang lebih dalam. Lagi kita lihat sejarahnya lagi ya, di dalam Ulangan 16 ayatnya yang ketiga. Ulangan 16 ayatnya yang ketiga. Dikatakan engkau tidak boleh makan sesuatu yang beragi selamanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yaitu roti penderitaan. Sebab engkau keluar dari tanah Mesir dengan buru-buru supaya engkau mengingat hari kamu keluar dari tanah Mesir seumur hidupmu. Nah ini sejarahnya Bapak Ibu Saudara ya. Mereka harus bikin roti yang tidak beragi. Itu harus, tidak boleh kalau bisa enggak. Tapi harus, ya harus tanpa ragi. Nah pertanyaannya adalah, kenapa kok harus tanpa ragi gitu loh? Ya, hamba wes mungkin pakai roti seadanya begitulah. Enggak, tetapi harus tanpa ragi. Yang pertama alasannya adalah tadi saya sudah sampaikan, yaitu waktu itu memang harus buru-buru keluar dari Mesir sehingga tidak sempat untuk bikin roti pakai ragi. Kan kalau pakai ragi harus didiemin dulu, ada waktu untuk biar ngembang. Betul ya? Ibu-ibu ya, terutama yang suka baking ya, bikin roti ya. Kasih ragi nanti didiemin sebentar biar ngembang. Nah, kalau ini tidak ada waktu untuk itu. Harus cepetan ya. Dan yang kedua alasannya adalah ragi ini melambangkan dosa atau cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus segera keluar meninggalkan dosa. Bapak Ibu Saudara, ini gambarannya bahwa mereka cepat-cepat bikin roti tanpa ragi. Kita juga harus demikian Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita untuk kita juga harus cepat-cepat keluar dari dosa atau meninggalkan dosa yang selama ini ada pada kita, gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita juga bisa memaknai ini Bapak Ibu Saudara. Nah, konon dalam pembuatan roti tidak beragi ini, ya saya lihat dari sumber yang lain penjelasan ini, ternyata dalam pembuatannya tepung gandum ini harus dibuat dengan diawasi secara ketat mulai dari penuaian sampai jadi adonan. Ini khusus, roti khusus yang dibuat untuk Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Mereka membuatnya secara khusus. Bahkan mereka mengawasi bulir gandumnya sejak dari ladang. Sejak dari sawah ya, sawah apa ladang nek gandum itu? Ladang ya. Sejak dari ladang sampai disabit, sampai diolah, bahkan sampai di meja jadi adonan, itu mereka betul-betul harus ngawasi, tidak boleh ada kena ragi sedikit pun Bapak Ibu Saudara. Ini khusus hari ini Paskah dan hari Raya Roti Tidak Beragi, itu mereka membuatnya secara khusus, tidak sembarangan. Pokoknya ya wes, anak gandum tak buati, enggak boleh sembarangan. Tapi mereka betul-betul gandumnya khusus, tidak boleh sembarangan. Nah ini juga melambangkan kita Bapak Ibu Saudara. Kita harusnya betul-betul menjagai kehidupan kita
Ini mengingatkan juga ya, hari raya ini mengingatkan kita supaya kita juga menjagai kehidupan kita betul-betul jagai sampai betul-betul jangan sampai kena ragi atau terkontaminasi dengan dosa, begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saat ya tidak boleh ada ragi sedikit pun supaya tidak ada fermentasi, begitu ya, tidak boleh ada ragi sedikit pun ragi maupun yang bikin gandum ini berfermentasi, meskipun sedikit tidak boleh. Dan saat membuatnya pun ternyata itu mereka harus cepat, Bapak Ibu Saudara. Sejak mulai diuleni ya, apa bahasa Indonesia diuleni itu apa? Diaduk apa ya? Ya dicampurkan dengan air gitu ya supaya jadi roti begitu. Itu mereka harus cepat, ya harus cepat-cepat dan tidak boleh melebihi 18 menit sejak adonan terkena air. Loh, kenapa begitu? Karena begitu, kenapa? Karena di iklim di sana itu kalau tidak cepat-cepat itu gandumnya akan mulai berfermentasi, Bapak Ibu Saudara. Menurut penelitian ilmu pengetahuan ya ilmuwan itu begitu, harus cepat gitu. Mereka buatnya gandum itu makanya harus cepat. Tidak boleh lebih dari 18 menit. Jadi sejak diaduk ini cepetan langsung diproses masuk ke oven atau ke panggangan gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata kalau terlalu lama ini bisa jadi starter. Starter ini bakal ragi alami. Saya juga baru tahu Bapak Ibu Saudara. Saya waktu siapin firman Tuhan ini saya lihat loh, oh gitu ya. Kenapa kok harus cepet gitu kan? Dan ternyata kalau terlalu lama, kelamaan nih. Ini campurannya gandum utuh ya Bapak Ibu Saudara. Itu kalau kelamaan bisa jadi starter untuk jadi bakal ragi alami. Nah ini melambangkan kehidupan kita juga bahwa kita harus dengan seksama memperhatikan kehidupan kita. Supaya jangan ada ragi yang bisa membuat kita, hidup kita ini berfermentasi. Artinya apa? Sudah berubah. Sudah enggak murni lagi gitu Bapak Ibu Saudara. Nah kita lanjut makna roti tidak beragi. Kenapa kok harus ada hari raya roti tidak beragi? Kan aneh gitu. Saya pertama kali dengar hari raya ini, saya kok aneh ya. Kenapa Tuhan kok bikin hari raya roti tidak beragi gitu loh. Nah ternyata semua hari raya ini kan mengacu kepada Tuhan Yesus, betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Gembala. Nah ini melambangkan bahwa Yesus ini sebagai roti yang tidak beragi Bapak Ibu Saudara. Kalau ragi dilambangkan sebagai dosa atau cara hidup orang-orang yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka Yesus ini roti yang tanpa ragi, tanpa dosa. Ya, orang atau pribadi yang tanpa dosa, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya sesuai dan Yesus ini murni, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua makna roti tidak beragi ini juga, kenapa harus dirayakan gitu kan? Nah, kita juga harus mengikuti teladan Yesus, yaitu yang tidak beragi ini. Ya, kita juga harus meninggalkan ragi yang lama, ragi kita ini. Ya, meninggalkan apa yang tersisa dari kehidupan yang lalu atau manusia lama kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mulai berubah, mempunyai kehidupan yang baru, mempunyai kehidupan yang tanpa ragi, Bapak Ibu Saudara. Melepas dosa. Ya, melepas kehidupan manusia lama kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita lihat apa bentuk ragi kehidupan itu. Ya, bagi kita apa bentuknya? Apakah hanya sekedar dosa saja begitu? Kalau boleh saya artikan bahwa tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Ada hal lain yang merupakan ragi. Artinya apa? Dengan adanya sedikit itu, ragi itu, maka hidup kita akan bisa jadi berubah gitu. Tidak lagi murni, tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Hanya sedikit saja ragi itu. Mari kita lihat dulu
di dalam Matius 16 ayat 5 sampai 12. Matius 5 ayat 16 sampai Matius 16 ayat 5 sampai 12. Sudah ketemu? Sudah ya? Dan setelah tiba di seberang, para muridnya lupa untuk membawa roti. Dan Yesus berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah dari ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Dan mereka memperbincangkannya di antara mereka sendiri dengan mengatakan, karena kita tidak membawa roti. Namun setelah mengetahuinya, Yesus berkata kepada mereka, hai yang kurang iman, mengapa kamu memperbincangkan di antaramu sendiri karena kamu tidak membawa roti? Belumkah kamu memahami dan tidak jugakah kamu ingat 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa keranjang sisanya kamu kumpulkan? Atau 7 roti untuk 4.000 orang dan berapa bakul sisanya kamu kumpulkan? Bagaimana kamu tidak memahami bahwa bukannya mengenai roti aku mengatakan kepadamu agar berjaga-jaga dari ragi orang-orang Farisi dan Saduki? Lalu mereka memahami bahwa dia berkata bukan agar berjaga-jaga dari ragi roti, melainkan dari ajaran orang-orang Farisi dan Saduki. Jadi yang dimaksud ragi ini adalah ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, kalau di dalam kehidupan kita, ini adalah ajaran-ajaran dan cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya ajaran-ajaran yang langsung berhubungan dengan firman Tuhan saja, tetapi juga berupa filosofi hidup atau falsafah atau filsafat yang ada di dalam kehidupan kita atau keyakinan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada filsafat yang mengatakan bahwa kita ini harus kalau mau pergi kita lihat harinya. Hari apa ini? Ya, itu menurut perbintangan. Nanti hari baik, hari sial. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Atau filsafat yang lain. Tahayul Bapak Ibu Saudara ya. Atau juga sesuatu hal yang lain, pemahaman yang lain yang membuat kita berpikiran yang berbeda, mempunyai cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Jadi kadangkala keyakinan kita akan baik firman Tuhan dan juga kehidupan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak pelajari sungguh-sungguh, maka kadangkala kita akan ternyata nggak sesuai dengan yang sudah tertulis sebetulnya, gitu Bapak Ibu Saudara. Contoh yang gampang yang sudah populer, yang sudah kita tahu bersama bahwa dipikir bahwa Tuhan kita adalah siapa? Allah. Bukan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang Kristen pada umumnya kan begitu. Wes pokoknya ya. Nek Pak Pendeta ngomong apa ya gitu. Tanpa diteliti lebih lanjut Bapak Ibu Saudara. Lalu tentang hari raya gitu kan. Hari raya contoh hari raya Paskah, Tabernakel, Natal ya kan. Wes pokoknya tanggal 25 Desember gitu kan. Hari kelahiran Tuhan Yesus gitu katanya. Tanpa mempelajari lebih lanjut. Bahkan Paskah pun demikian. Dipikirnya Paskah ini adalah apa hari? Kebangkitan. Nah ini loh pemahaman-pemahaman yang kayaknya sepele ya lah ngono tok kok. Enggak, tapi kalau kita benar-benar pelajari itu bisa menjadikan kita melenceng istilah miss the goal gitu ya. Tidak sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Nek kita merayakan Paskahnya pas kebangkitan ya wis lewat Bapak Ibu Saudara ya. Padahal Tuhan minta merayakannya pas hari raya kematian Yesus di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Itu ada maknanya. Gitu loh. Ya. Jadi hati-hati dengan semua ajaran-ajaran yang sepertinya ini masuk akal, baik begitu ya. Itu
Kalau kita teliti dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau betul-betul selidiki, ya tadi seperti lagu juga katanya selidiki aku. Kalau benar-benar kita menyelidiki juga, itu ada hal-hal yang tidak sesuai. Kita bersyukur, kita dipilih oleh Bapa Yahweh, boleh mengenal namanya yang kudus. Sehingga mulai dari mengenal nama Bapa Yahweh, menerima nama Bapa Yahweh, maka akan ada pembukaan firman Tuhan yang selanjutnya. Amin. Dulu kita belum merayakan 7 hari raya ini Bapak Ibu, betul ya? Ingat ya, kita kenal nama Bapa Yahweh, terima, sudah itu saja. Lalu mulai Tuhan singkapkan hari rayanya, Tuhan mulai singkapkan hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita patut bersyukur untuk hal ini Bapak Ibu. Nah, kita perlu lihat, selidiki. Filosofi-filosofi apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita mulai singkirkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ngomong-ngomong casering tadi ya. Lah terus mau judulnya tok tidak bahas casering kan ya bagaimana, lucu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kan dalam rangka Hari Raya Roti Tidak Beragi, kita berusaha untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu dengan meninggalkan ragi. Membuat hidup kita menjadi roti yang tidak beragi juga Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana kita casering, bagaimana kita bisa bersih-bersih dalam hidup kita. Tidak hanya bersih-bersih rumah saja Bapak Ibu Saudara. Kalau bersih-bersih rumah itu hanya melambangkan bahwa kita pun harus membersihkan diri kita gitu loh. Ya, tetapi itu bukan sesuatu yang harus wajib kita lakukan. Tuhan tidak memerintahkan untuk kita bersih-bersih rumah yang sampai sebegitunya. Maksudnya bersih-bersih dari ragi. Kehidupan kita juga harus bersihin. Dari ragi. Itu saudara ya. Sampai sini paham Bapak Ibu Saudara? Kita membersihkan diri kita dari ragi kehidupan ini. Pertanyaannya piye carane? Gitu kan? Yang pertama kita perlu minta kepada Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Kadang-kala kita nggak sadar bahwa kita ini ada ragi Bapak Ibu Saudara. Contoh gampang aja deh. Kita tuh sombong. Seringkali kita tahu bahwa sombong ini adalah dosa yang tidak kita sadari. Betul ya? Nggak sadar. Kalau mencuri kita ngerti. Nah, kita sedang mencuri. Betul ya? Kalau kita sedang berpikiran jelek, kita ngerti, kita sadar bahwa oh ya pikiranku jelek. Tapi nak sombong seringkali nggak ngerti saudara. Nak ditegur nggak sadar bahwa kalau dia ini sombong gitu loh. Ya. Nah, maka dari itu kita minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Seperti yang tadi lagu pas banget, nggak ada janjian Bapak Ibu Saudara dengan worship leader Mbak Yona, nggak ada janjian Mbak Yona nanti band pas lagu ini, enggak. Isak pas Bapak Ibu Saudara. Ini menguatkan bahwa firman hari ini mengajak kita betul-betul, ayo kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Tadi kita sudah nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kita minta, jangan cuma nyanyi tok Bapak Ibu Saudara. Nah nyanyi tok, ya enggak ada efeknya. Tapi betul-betul kita ucapkan itu dari dasar hati kita. Minta Roh Kudus betul-betul menyelidiki hati kita. Karena kadang-kadang kita enggak sadar. Ditegur nesu, ya kan? Ditegur nesu itu ada something Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hati nurani kita murni, ditegur baik-baik pun kita, oh iya ya, oke terima kasih, enggak tersinggung. Tapi hati kita ada sebuah kesombongan, ada apa? Bisa saja kita tersinggung Bapak Ibu Saudara. Lu sebentar aku orang ini kok. Ya, aku kan gini, emang orangku begini. Nah, gitu loh saudara. Nah, kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Kita buka di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan katakan, selidikilah aku ya Elohim dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Dan lihatlah
apakah ada jalan yang jahat dalam diriku, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Ini doa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bila ayat ini juga menjadi doa kita semua, untuk supaya Tuhan betul-betul menyelidiki kita. Dan lihatlah apakah ada jalan yang jahat di dalam diriku. Ini sebuah doa yang luar biasa, menunjukkan kesungguhan hati kita untuk kita betul-betul menyadari, pasrah semua. Tuhan, selidiki Tuhan, nek ada yang ndak berkenan, kasih ono tahu aku, gitu lah. Karena kalau kita lihat diri kita sendiri, dipikirnya kita kadang kita tidak terlihat. Ya, ininya kesalahan kita atau kekurangan kita untuk kita nyelidiki sendiri kadang tidak terlihat oleh kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita minta Roh Kudus untuk menyelidiki kita, nguprek-nguprek hati kita, gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nguprek-nguprek pikiran kita, cara berpikir kita, pola berpikir kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini kita anggap benar, gitu kan? Ternyata nggak sesuai firman Tuhan. Contoh gampang saja. Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus Mesias, ternyata salah. Lah ini loh, enggak bener-bener diselidiki, kita nggak ngerti Bapak Ibu. Kita masih sombong, kita nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Kita masih nesunan, ya. Nesunan itu marahan, gampang marah, mudah tersulut emosinya. Kita kadang nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Kadang kala kata-kata kita menyakitkan, kita nggak ngerti. Kita apa yang pada kita ini kadang kala kita nggak bisa lihat. Oleh karena itu minta Roh Kudus. Nah, caranya bagaimana? Ya, saat teduh. Dan saat teduh inilah saat yang paling sering Roh Kudus ini ngomong sama kita, berbicara banyak sama kita. Jadi pas saat teduh Bapak Ibu Saudara, jangan cuma berdoa untuk ini itu terus amin. Jangan. Kadang nggak diem dulu gitu lah, kita ngomong terus, kapan Roh Kudus ngomongnya? Iya toh? Kita nggak akan dengar Roh Kudus ngomong, nek kita ngecupros terus gitu loh. Habis itu amin, langsung beraktivitas. Oleh karena itu, pas saat teduh namanya aja saat teduh, berteduh gitu. Nah berteduh tuh ngapain saudara? Kan diem aja toh? Gitu lah. Ada waktunya kita berdiam diri. Kadang-kala ya Roh Kudus juga bisa ngomong ketika kita beraktivitas, bisa saja. Oleh karena itu sediakan hati dan pikiran kita. Buka mata, buka telinga lebar-lebar juga. Itu harus dilatih dengan apa? Dengan sering-seringlah saat teduh ini, gitu loh. Sehingga nanti ketika Roh Kudus ngomong, ayo tersinggung, gak boleh. Nah kita langsung, oh yo. Nah gitu loh Bapak Ibu Saudara. Dan ketika melihat atau mengalami sesuatu hal, ayo bersyukur, bersungguh-sungguh terus. Ayo bersyukur. Nah, ada yang mengingatkan, itu kita ngerti, kita sadar gitu. Nah, ini perlu dilatih dengan kita saat teduh. Sering-seringlah saat teduh Bapak Ibu Saudara. Kapan? Terserah. Waktu Bapak Ibu Saudara yang enak mana? Ada yang suka malam, ada yang pagi, ada yang memang waktu khusus. Pokoknya ada waktu kita sediakan untuk kita bisa bersekutu, menyediakan waktu, duduk diam di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan bericalah padaku Tuhan. Nah, seperti ini Bapak Ibu Saudara. Caranya untuk meminta Roh Kudus menyelidiki, tidak cuma ngomong tok. Lah cuma ya Tuhan Roh Kudus tolong selidiki hatiku. Terus tapi kita gak pernah sediakan waktu untuk Roh Kudus menyelidiki hati kita. Terus piye carane? Kita gak akan paham. Yang kedua, bagaimana kita bisa cash sharing? Kita betul-betul melakukan cash sharing di dalam kehidupan kita. Tidak hanya melakukan bersih-bersih rumah, tapi rumah hati kita ini loh. Itu yang jauh lebih penting untuk kita bisa bersihkan. Yang kedua, yaitu mengejar kemurnian dan kebenaran. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 sampai yang ke-8. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8 dikatakan, jadi bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu juga tidak beragi karena Mesias. Paskah kita juga telah dikorbankan ganti kita.
Karena itu kita dapat merayakan perayaan bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Tanpa ragi juga melambangkan bahwa tidak ada campuran yang lain. Enggak ada dicampur macam-macam. Murni. Kita lihat, cek hati kita, motivasi hati kita, sikap hati kita, murnikah atau ada udang di balik batu, udang di balik rempeyek, ya toh? Atau ada sesuatu ya, maksud-maksud yang tersembunyi, agenda tersembunyi, agenda rahasia, misi rahasia. Saudara, kita perlu cek. Oleh karena itu sediakan hati kita untuk kita betul-betul mengejar kemurnian dan kebenaran di dalam firman Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, cek hati kita. Apakah kita betul-betul murni mau melayani Tuhan ataukah mau supaya dilihat orang, wow, rohani sekali ya, saudara. Atau supaya dilihat, wow, orang baik ya. Atau apalah yang jadi motivasi Bapak Ibu Saudara, saya nggak ngerti. Yang biasanya orang-orang lakukan ya, banyak hal macam-macam motivasinya. Bapak Ibu Saudara, terus cek betul-betul waspadai hati kita seperti bangsa Israel, orang-orang Yahudi itu memperhatikan, ngawasi gandum dari ladang sampai ke adonan supaya tidak ada ragi sedikit pun yang kena. Itu juga kita perlu lakukan. Betul-betul buat hati kita murni, Bapak Ibu Saudara. Enggak gampang. Namanya manusia kan ya sok pengen dipuji juga, betul enggak Bapak Ibu Saudara ya? Pengen dilihat, wah gitu loh. Pengen ya apa ya, mendapatkan keuntungan dari apa yang ini gitu loh, yang dilakukan kan gitu kadang-kala. Itu manusiawi Bapak Ibu Saudara. Memang manusiawi. Cuman kita saat ini diajar untuk kita bisa menjadi next level. Umat Tuhan yang jadi next level Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi umat Tuhan yang biasa-biasa saja. Kita lihat baik kita melayani Tuhan maupun kita melakukan pekerjaan melayani Tuhan di mimbar, maksudnya di gereja, maupun kita melakukan pekerjaan sehari-hari kita sebagai mata pencaharian kita. Kita perlu cek supaya hati kita tetap murni. Ambil untung boleh ya boleh. Ambil untung namanya jualan, maksud gak ambil untung ya toh. Tapi biarlah kemurnian hati kita ini tetap terjaga. Nggak ngapusi ya, seringkali kan Bapak Gembala juga pernah saksikan bahwa ambil untung, katakanlah harganya kita kulaan 1.000, kita jual 1.500. Jangan ngomong, wah aku kulaan misalkan dinyang ya, ditawar ya, jangan 1.500 lah, 1.200. Wah aku kulaan sakmono ra entuk gitu, nggak boleh. Saya kulaannya padahal kulaan berapa? 1.000. Itu sudah tidak murni lagi di dalam hatinya. Murninya hatinya apa? Mengambil keuntungan. Mbuh piye caranya supaya dapat keuntungan, kan begitu. Saya tidak murni. Nah, contoh-contoh yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kita cek kemurnian hati kita. Kita melakukan apapun di dalam kehidupan kita, biarlah kita murni untuk melakukannya untuk firman, untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh. Amin. Bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk supaya nama kita supaya kita jangan. Kalau ada keinginan itu kita langsung tepis gitu. Enggak, ini kan untuk Tuhan. Gitu lah Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita kejar kemurnian hati kita, motivasi hati kita yang benar, sikap hati kita yang benar, supaya kita mempunyai cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita tetapkan hati kita untuk kita mengejar kemurnian hati dan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan mulai singkapkan, Tuhan akan mulai sadarkan kita kalau kita mulai melenceng. Supaya ya biarlah kita mempunyai komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau hatiku ini murni Tuhan. Aku tidak mau untuk kemuliaanku sendiri, aku tidak mau kedagingan, aku tidak mau hal-hal yang
untuk kepentingan manusiawiku saja, tetapi aku mau melakukannya segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Niscaya Tuhan akan mulai bimbing kita, akan mulai sadarkan kita ketika kita mulai melenceng sedikit. Kalau kita betul-betul berkomitmen loh ya. Oleh karena itu bicaralah kepada diri sendiri. Mulai sekarang ya, aku mau mengejar kemurnian dan kebenaran firman Tuhan. Ya, mulai sekarang kejar kemurnian itu. Kejar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kejar segala sesuatu dalam kebenaran. Dan yang ketiga bagaimana kita cash sharing dalam hidup kita, yaitu membuang atau meninggalkan cara hidup yang lama. Ya setelah berkomitmen itu action dong, ya kan? Jangan komitmen janji-janji tok, janji-janji manis saja. Nanti dinyanyikan, mana janji manismu, ya kan? Janji-janji tok, nggak ada efeknya. Ya, buat apa? Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi jika seorang ada di dalam Hamasyah, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Setelah kita berkomitmen untuk mempunyai kemurnian hati, mengejar kemurnian dan kebenaran, maka kita mulai melangkah, mulai lembaran baru. Kita mulai melangkah, meninggalkan manusia lama kita. Yang tadinya kita mengalami hal-hal, melakukan hal-hal yang tidak berkenan, kita sadari. Begitu kita mulai meminta Roh Kudus selidiki hati kita, maka Roh Kudus akan tunjukkan ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Tetap bertahap, ya kan, step by step. Ini loh, ini loh. Dan setelah diingatkan, action dong, gitu loh. Ada usaha, ada bukti nyata di dalam kehidupan kita. Ya, mulai lakukan yang tadinya nesunan, marahan, tersinggungan, ya toh. Mulai enggak, kan gitu saudara. Yang tadinya ngapusinan, utang enggak bayar, mulai enggak ngapusinan lagi, ya toh. Dan mulai ada utang dan bayar gitu loh. Segeralah membayar. Apalagi kalau yang tadinya enggak jujur, selintat-selintut, ya sekarang apa adanya lah gitu. Ada action Bapak Ibu Saudara. Sehingga Roh Kudus juga melihat, oke, kamu berkomitmen, ada action, fine. Tuhan akan terus kuatkan kita, terus akan perbaharui kehidupan kita dari hari ke hari, terus seperti itu. Kita semua sama Bapak Ibu Saudara ya, semua, termasuk saya juga terus mengejar itu supaya diingatkan Tuhan, enggak boleh begitu ya, motivasi kurang benar. Diingatkan Tuhan, ayo bertobat. Terus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Melangkah. Dan yang keempat, miliki kesiapan untuk perubahan pola pikir. Setelah itu, pola pikir kita juga kadang-kala akan diubahkan oleh Tuhan. Yang tadi enggak sesuai, jadi sesuai. Roma 12 ayat 2 dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Pemikiran-pemikiran yang salah siap untuk dibuang, digantikan dengan pemikiran yang baru. Jangan terus kekeh. Loh kan kudune ngene. Kudune kan harus begini supaya berhasil. Kudu berkompromi dengan dosa, ya kan? Sidik-sidik lah, enggak piye proyeknya goal misalkan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau pola pikir kita mulai ditegur oleh Tuhan, mulai diubahkan, ikutin saja pola berpikir kita. Ya. Pemikiran yang salah siap untuk dibuang, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita menjadi tanpa ragi. Ya, pemikiran yang salah ini juga bisa jadi ragi loh Bapak Ibu Saudara. Ya, pemikiran yang salah bisa membuat ragi di dalam hidup kita, membuat kita tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Wes pokoknya, nah ini pokoknya iki yo repot Bapak Ibu Saudara ya. Jangan cuma pokoknya, selidiki sendiri dulu betul apa enggak, sesuai dengan firman Tuhan apa enggak, kan begitu. Ya.
Kalau ada pemikiran-pemikiran yang salah, siap untuk dibuang, buanglah. Dan yang kelima, nah supaya kita bisa mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik, maka kita juga perlu baca dan renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita banyak-banyaki baca firman Tuhan. Kalau di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kita membaca firman Tuhan, itu juga kadang Tuhan berbicara pada kita. Berbicara kuat. Kalau firman Tuhan pas kita baca, itu kita di dalam hati merasa, orang Jawa bilang mates, ya, atau apa ya, yang benar-benar muncul, benar-benar gitu ya, atau bahasa Indonesia pakai ada aha gitu loh. Itu bisa jadi rema dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang kita renungkan. Itulah yang bisa mengubah hati dan pikiran kita. Ya Bapak Ibu Saudara, berkali-kali saya ingatkan bahwa kita sudah punya panduan baca firman Tuhan setiap hari. Ikuti saja Bapak Ibu Saudara, baca ya tiap hari. Ada di warta. Ya, ada di warta. Dah kita ikutin saja itu, baca gitu ya, urut supaya kita baca firman Tuhan lah, minimal ya sekali lah katam gitulah ya, mosok jadi orang Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun tidak pernah katam Alkitab kan lucu, aneh gitu kan. Baca terus, baca saja. Orang mudeng Mas, baca wae lah gitu kan. Baca saja. Dan ada firman Tuhan jadi rema, renungkan itu. Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, menguatkan kita. Kita lakukan saja di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita melakukan hal-hal ini, kita merayakan roti tidak beragi ini tidak hanya dengan ibadah saja, tapi betul-betul sikap hati kita, betul-betul kita sharing, kita betul-betul buang itu ragi-ragi kehidupan dalam kehidupan kita. Itulah yang perayaan yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Tidak cuma mau ibadah tok, wis. No. Nggak cuma ibadah tok lah, nggak ada efeknya, ya. Kita nggak cuma ingat, oh ya sejarahnya begini, oh ya disuruh ya wes lah, enggak. Tapi harus ada sesuatu yang berdampak. Tuhan menyuruh kita merayakan itu pasti ada sesuatu maksudnya, betul ya? Supaya kita mengingat dan itu membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Supaya ketika nanti Tuhan Yesus datang, yang kedua kali didapatinya, kita tetap setia sampai akhir. Amin. Dan kita didapatinya mengikuti jejak Tuhan Yesus menjadi tanpa ragi. Amin buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini belum menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita mengikuti jejak Tuhan Yesus untuk menjadi tanpa ragi. Dan kita akan sharing terus setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Adakah di antara saudara yang akan ikut perjamuan kudus tapi belum dapat roti dan air anggur? Silakan bisa angkat tangan. Kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan saudara makan ataupun minum sebelum saudara mendengarkan firman. Taruh roti di sebelah tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi lewat kepala. Roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Yeshua HaMasiah. Tubuhnya yang kudus itu dia rela hancurkan. Dia rela mati oleh karena cinta kasihnya kepada kita. Oleh karena itu, layak apabila kita pun mengasihi dia. Oleh karena itulah firman-Nya mengatakan, sebab aku telah menerima dari Tuhan, apa yang bahkan telah aku serahkan kepadamu. Bahwa Tuhan Yeshua, pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti. Dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara beriman kepada tubuh Yeshua HaMasiah? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yeshua HaMasiah. Haleluya. Haleluya.
Pindahkan cawan di sebelah tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi lewat kepala. Air anggur yang ada di tangan saudara adalah darah Yesua. Darahnya yang kudus itu dia rela curahkan untuk mencuci dosa kita. Kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita seringkali berbuat dosa. Tetapi Yesus rela mati supaya kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Kita menjadi kudus di hadapan Bapa Yahweh. Oleh karena itulah firman-Nya mengatakan, dan demikian pula cawan itu sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Karena sesering kamu dapat makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah saudara beriman kepada darah Yeshua HaMasyiah? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yeshua HaMasyiah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau adalah Elohim yang baik. Ketika kami berdosa, Engkau rela mati untuk kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Oleh karena itulah maka kami rindu untuk Engkau selalu menyelidiki di dalam kehidupan hati dan pikiran kami. Supaya ketika hati dan pikiran kami tidak benar di hadapan Tuhan, Engkau yang memberikan teguran di dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap setia kepada Engkau sampai kehidupan kami berakhir. Berkati hamba-Mu Simeon Sulistyo yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga kami akan membuang semua ragi-ragi yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur, pada malam ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih karena dalam perayaan hari ini, kami dapat introspeksi di dalam diri kami masing-masing. Supaya Engkau juga menyelidiki pikiran dan hati kami. Supaya hidup kami benar di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, yang seringkali kami lakukan di dalam kehidupan kami. Namun hari ini Engkau mengajar kepada kami, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan, bukan hanya secara fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, tetapi juga yang ada di dalam setiap hati kami. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Demikian pula, apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu itu tetap menjaga dan melindungi kami supaya kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Dijauhkan dari sakit penyakit orang jahat maupun kuasa setan yang akan mengganggu. Sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa Yismarka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasyiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes
menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.